Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Zaki Suyeda dari Teknik Geologi 2018 kelas Indralaya. Kali ini saya akan membahas paper Nemeth Karoli tahun 2017 mengenai Volcanic Geoheritage. Geoheritage atau warisan geologi merupakan keragaman geologi atau geodiversity yang memiliki nilai lebih dikarenakan menjadi rekaman yang pernah atau sedang terjadi di bumi yang memiliki nilai ilmiah tinggi, langka, unik, dan indah sehingga dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pendidikan kebumian. Geoheritage ini terdiri dari unsur-unsur keanekaragaman hayati bumi yang dianggap memiliki nilai ilmiah, pendidikan, budaya, ataupun estetika yang signifikan. Serta geoheritage ini merupakan penghubung antara fenomena alam dan pemahaman manusia mengenai cara kerja bumi. Bentang alam vulkanik dan aktivitas vulkanisme merupakan salah satu hal yang dapat mengajarkan kita mengenai betapa besar dan hebatnya kekuatan yang dihasilkan alam. Proses vulkanik dapat memberikan informasi mendasar untuk memahami cara kerja bumi, serta telah mengakibatkan bencana alam yang menghancurkan sepanjang sejarah manusia. Akan tetapi, juga mendorong jalannya evolusi umat manusia dan masyarakatnya. Evaluasi geoheritage menekankan pentingnya keanekaragaman hayati. Pengertian geodiversity sendiri yang saat ini dipahami adalah mencakup keragaman batuan, mineral, fosil, bentang alam, sedimen, air dan tanah, bersama dengan proses alami yang membentuk dan mengubahnya. Geoheritage vulkanik merepresentasikan proses yang menakjubkan dari aktivitas vulkanisme dan juga menakutkan, menghancurkan, menyediakan material serta geoenvironment untuk memungkinkan masyarakat manusia kita berkembang. Kemudian terdapat geokonservasi yang mengacu pada tindakan yang diambil untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan geoheritage untuk masa depan. Metodologi yang saya gunakan dalam membahas paper Nemeth Karoli ini yaitu literatur review. Kajian literatur merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi akademik, serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu. Sedangkan metode yang digunakan Nemeth Karoli dalam penulisan paper Geoheritage Volcanic ini yaitu metode untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan menentukan signifikansi dari situs atau fitur warisan geologi. AHC atau Australian Heritage Commission telah mengembangkan metode untuk menilai signifikansi dari tingkat lokal atau regional hingga nasional atau internasional untuk RNE atau Register of National Estate yang sebagian dibangun berdasarkan keahlian subkomite GSA. Pendekatan AHC untuk klasifikasi dan penilaian situs alam menggunakan seperangkat kriteria yang rinci, pada gilirannya memberikan pengaruhnya pada pekerjaan masyarakat. Joyce Edmund mengatakan bahwa dalam survei dan inventarisasi warisan geologi Australia, berbagai istilah telah mereka gunakan untuk mencari istilah yang paling tepat untuk digunakan ke dalam warisan geologi, termasuk site atau situs, feature atau fitur, geological monument atau monumen geologi, place atau tempat, dan area atau area. Mereka menemukan perbedaan yang berguna yang dapat dibuat antara situs dan fitur, yakni sebagai berikut. Situs adalah area yang mungkin besar atau kecil, tetapi fitur menunjukkan aspek geologi atau geomorfologi, seperti lokasi fosil, bagian tipe, bentuk lahan atau fitur geologi lainnya, tanpa perlu memiliki luas tertentu. Sedangkan signifikansi fitur geologi dalam pekerjaan konservasi atau bahkan hal-hal lain yang harus dilestarikan umumnya dianggap berada pada skala tertentu dari yang sangat penting hingga yang kecil atau tidak signifikan, atau dapat dibagi menjadi dua kelompok seperti signifikan atau tidak penting. Pengamatan yang dilakukan berupa pengamatan mendetail pada dasar di mana signifikansi dinilai menunjukkan bahwa dua pendekatan digunakan disadari atau tidak. Sehingga feature atau fitur merupakan istilah yang paling baik yang mereka dapati untuk mencakup warisan geologi yang digabungkan, karena tidak ada konotasi tertentu dari ukuran ataupun luas dan dengan gagasan lebih lanjut untuk secara aktif menampilkan sesuatu yang menarik secara geologis maupun geomorfologis. Joyce Edmund mengatakan bahwa metode yang digunakan dalam mengevaluasi tempat-tempat yang berorientasi geologis, kriteria relevan yang ditetapkan oleh AHC adalah bahwa RNE pada akhirnya harus memuat 1. Daftar perwakilan dari tempat-tempat yang mendemonstrasikan tahapan dan proses utama sejarah geologi Australia, dan 2. Fenomena alam, formasi, fitur yang langka atau menonjol, termasuk lanskap dan pemandangan laut. Fitur geologi yang signifikan merupakan ciri-ciri yang memiliki nilai ilmiah atau pendidikan khusus
yang menjadi dasar penting dari pendidikan, penelitian, dan referensi geologi. Fitur-fitur tersebut dianggap oleh komunitas geologi layak untuk dilindungi dan dilestarikan. Situs atau fitur diklasifikasikan sebagai tipe geologi atau tipe geomorfologi, misalnya stratigrafi, batuan dan mineral, fosil dan paleontologi, karst, glasial, vulkanik, dan sebagainya. Mereka dapat mewakili sekelompok situs serupa atau mungkin digolongkan sebagai luar biasa. Penilaian dilakukan oleh suatu komite yang anggotanya memiliki berbagai pengalaman dan keahlian geologi. Situs atau fitur dinilai pada tingkat signifikansi mulai dari lokal, regional, negara bagian, nasional, hingga internasional. Hasil dan pembahasan yang didapatkan dari paper Nemeth Karoli ini adalah aktivitas vulkanisme semakin populer dikarenakan akibat dari aktivitas vulkanisme tersebut sangat berhubungan erat dengan manusia, mulai dari aspek destruktif dan produktif. Beberapa studi baru yang mengungkapkan peluang yang diabaikan dapat disediakan oleh situs geologi vulkanik untuk memfasilitasi geowisata di wilayah yang tidak terkait langsung dengan vulkanisme aktif. Bentang alam vulkanik termasuk di antara beberapa kawasan lindung paling khas dari program warisan dunia, jaringan geopark global, dan program Man in the Biosphere. Bentang alam ini diidentifikasi karena nilai biologis, geologis, dan budayanya bagi komunitas dan masyarakat di seluruh dunia. Akan tetapi, masih terdapat beberapa pertanyaan penting meskipun lanskap vulkanik diakui secara global. Di antaranya adalah, apakah lanskap vulkanik merupakan lanskap yang paling signifikan dan penting di dunia dan dilindungi dengan baik? Apa saja tantangan dalam pengelolaan properti vulkanik warisan dunia di masa mendatang? Apakah berbagai wilayah di dunia terwakili dengan benar dalam program ini? Kesimpulan yang didapatkan dari paper Nemeth Karoli ini yaitu, paper ini membahas mengenai gambaran tentang keadaan penelitian saat ini yang terkait dengan geoheritage vulkanik. Nilai yang ditawarkan sangat representatif dari penelitian yang terkait dengan pemanfaatan pengetahuan asli nilai-nilai geoheritage vulkanik untuk mengembangkan pendekatan yang lebih seimbang sebagai evaluasi geosite serta penggabungan informasi yang relevan dengan geoturistik dan atau tujuan penggunaan lahan. Dengan dilakukannya metode untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan menentukan signifikansi dari situs atau fitur warisan geologi, diharapkan hal tersebut akan menghasilkan geoheritage yang lebih banyak lagi, khususnya geoheritage vulkanik. Demikianlah pembahasan paper Nemeth Karoli mengenai volcanic geoheritage. Terima kasih telah menonton.